Breaking news dari dunia voli. Apakah Megawati Hangestri benar-benar mengutus Yola Yuliana untuk menggantikan Wipawe Srithong di kuota Asia Red Sparks? Simak fakta mengejutkan di balik rumor ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu, dan jika bermanfaat share juga. Halo, selamat datang kembali di 3 Menit. Kabar panas datang dari dunia bola voli internasional, khususnya dari klub Korea Selatan, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Nama Megawati Hangestri, bintang voli Indonesia yang sukses mencuri perhatian di Liga Voli Korea musim lalu, kembali menjadi sorotan. Kali ini, rumor beredar bahwa Megawati mengutus rekan senegaranya, Yola Yuliana, untuk mengisi kuota Asia di Red Sparks, menggantikan pemain Thailand, Wipawe Srithong. Benarkah kabar ini? Atau hanya spekulasi belaka? Mari kita kupas tuntas fakta di balik rumor ini. Megawati Hangestri Pertiwi, yang akrab disapa Mega, telah menorehkan sejarah sebagai pemain voli Indonesia pertama yang berkiprah di Liga Voli Korea Selatan. Bergabung dengan Red Sparks pada musim 2023-2024, Megawati berhasil mencatatkan performa gemilang. Dengan pukulan keras dan kemampuan menyerang yang memukau, ia menjadi salah satu top skor tim dan membantu Red Sparks melaju ke babak playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Kesuksesan Mega tidak hanya mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, tetapi juga membuka peluang bagi pemain Indonesia lainnya untuk dilirik klub-klub luar negeri. Megawati Hangestri Pertiwi bukan nama asing di dunia voli internasional. Selama 2 musim bersama Red Sparks di Liga Voli Korea Selatan V-League, Megatron mencetak sejarah luar biasa. Ia membawa Red Sparks, yang sebelumnya dianggap tim papan tengah, menembus babak playoff V-League 2024-2025 setelah absen selama 7 tahun. Tak hanya itu, Megawati juga meraih posisi runner-up di Kovo Cup dan V-League, serta menjadi pemain kuota Asia pertama yang mengumpulkan 1000 poin di V-League. Prestasi ini membuatnya menjadi idola baru di Korea Selatan dan kebanggaan Indonesia. Namun, di awal 2025, Megawati membuat keputusan mengejutkan. Ia tidak memperpanjang kontraknya dengan Red Sparks dan memilih pulang ke Indonesia. Alasan utama keputusannya adalah faktor keluarga, khususnya untuk lebih dekat dengan ibunya yang sedang mengalami masalah kesehatan. Keputusan ini membuat penggemar di Korea dan Indonesia berduka, karena kehadiran Megawati telah mengubah dinamika Red Sparks. Posisi opposite hitter yang ditinggalkannya menjadi lubang besar yang sulit diisi, dan pelatih Ko Hye-jin harus segera mencari pengganti sepadan. Untuk mengisi kekosongan kuota Asia yang ditinggalkan Megawati, Red Sparks bergerak cepat. Pada 11 April 2025, Federasi Bola Voli Korea KOVO menggelar draft kuota Asia untuk musim V-League 2025-2026. Red Sparks, yang mendapat giliran terakhir, memilih Wipawe Srithong, pevoli asal Thailand, untuk mengisi slot tersebut. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh pelatih Ko Hye-jin, yang menyebut Wipawe sebagai pilihan terbaik karena pengalamannya di V-League. Wipawe Srithong bukan nama baru di Liga Voli Korea. Ia sebelumnya bermain untuk Suwon Hyundai EC Hillstate, membantu timnya meraih gelar juara V-League 2023-2024. Berbeda dengan Megawati, yang dikenal sebagai opposite hitter dengan serangan eksplosif, Wipawe adalah outside hitter yang memiliki keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Namun, keputusan ini menuai kritik dari sebagian penggemar Red Sparks, terutama karena Wipawe sempat mengakhiri musim 2024-2025 lebih awal akibat cedera parah. Banyak yang meragukan apakah ia mampu menggantikan peran ofensif Megawati. Ko Hye-jin membela pilihannya dengan tegas. Dalam wawancara yang dikutip dari Voletrails DX, ia menyatakan, Wipawe Srithong adalah pemain yang kemampuannya sudah terbukti. Ia memiliki pengalaman di V-League dan mampu beradaptasi dengan cepat. Ko Hye-jin juga menegaskan bahwa Wipawe akan membawa dinamika baru ke dalam tim, meskipun perannya berbeda dari Megawati. Di tengah kepastian pemilihan Wipawe, muncul spekulasi menarik yang menjadi sorotan utama artikel ini. Benarkah Megawati mengutus Yola Yuliana untuk menggantikan Wipawe di Red Sparks? Yola Yuliana, pevoli putri Indonesia yang pernah berkarir di Jepang bersama Tokyo Sunbeams, memang menjadi perbincangan setelah ia mendaftar untuk Asian Draft Quarter V-League 2025-2026. Kabar ini dikonfirmasi oleh agen Megawati, Wasupman, melalui kanal YouTube Negawasup. Dalam video perkenalannya, Yola dengan penuh semangat berkata, "Hai, aku Yola Yuliana. Aku lahir pada 16 Mei 1994, dan aku mendaftar untuk KOVO 2025. Kehadiran Yola dalam draft ini membawa harapan besar bagi penggemar voli Indonesia.
Banyak yang melihatnya sebagai kandidat kuat untuk melanjutkan legasi Megawati di V-League, terutama karena pengalamannya di Liga Internasional dan kedekatannya dengan Megatron. Bahkan, ada anggapan bahwa Megawati, sebagai sahabat, mendorong Yola untuk mencoba peruntungan di Korea Selatan. Namun, harapan itu pupus. Dalam draft pada 11 April 2025, tidak ada klub V-League, termasuk Red Sparks, yang memilih Yola Yuliana. Ko Hye-jin lebih memilih Wipawe karena pengalamannya yang lebih matang di V-League, sementara Yola dianggap kurang memiliki jam terbang di level kompetisi tersebut. Meski gagal masuk V-League, Yola tidak menyerah. Sebelum draft, ia telah menandatangani kontrak dengan klub Proliga, Jakarta Popsivo Polwan, untuk berlaga di final for Proliga 2025. Selamat datang di klub, Yola Yuliana, tulis akun resmi Jakarta Popsivo Polwan pada 8 Maret 2025. Setelah Proliga selesai, Yola masih memiliki peluang untuk kembali mencoba peruntungan di V-League, terutama jika ada klub yang ingin mengganti pemain kuota Asia mereka di tengah musim. Kembali ke inti cerita. Apakah benar Megawati Hangestri mengutus Yola Yuliana untuk menggantikan Wipawe Srithong? Berdasarkan informasi yang ada, klaim ini lebih merupakan spekulasi yang muncul dari harapan penggemar. Tidak ada pernyataan resmi dari Megawati atau Yola yang menyebutkan bahwa Megawati secara langsung mendorong Yola untuk mengisi posisi Wipawe. Namun, sebagai sahabat dekat, wajar jika Megawati mendukung Yola untuk mengejar mimpinya di V-League, mengingat kesuksesan yang telah ia raih di Korea. Spekulasi ini mungkin dipicu oleh situasi Wipawe yang memiliki riwayat cedera. Sebuah artikel dari tvonnews.com pada 23 April 2025 menyebutkan bahwa jika Wipawe tidak bisa bergabung dengan Red Sparks karena cedera atau alasan lain, Yola berpotensi menjadi pengganti, asalkan mendapat persetujuan dari Ko Hye-jin. Namun, hingga kini, Wipawe tetap menjadi pilihan utama Red Sparks, dan tidak ada indikasi bahwa posisinya akan digeser dalam waktu dekat. Menariknya, meskipun Wipawe dipilih untuk kuota Asia, Red Sparks tampaknya tidak sepenuhnya mengandalkannya untuk menggantikan peran Megawati sebagai opposite hitter. Sebaliknya, klub ini mempersiapkan pemain lokal, Lee Seon-woo, untuk mengisi posisi tersebut. Lee Seon-woo, yang awalnya adalah outside hitter, telah dilatih oleh Ko Hye-jin untuk bermain sebagai opposite hitter. Pada musim 2024-2025, Lee Seon-woo beberapa kali menggantikan Megawati di putaran kelima dan keenam V-League. Ia bahkan mencuri perhatian dengan mencetak 32 poin dalam satu pertandingan melawan Pink Speeders, menjadikannya pemain lokal pertama yang mencatatkan 30 poin atau lebih sejak Kim Yong-kyung pada 2024. Media Korea, My Daily, melaporkan bahwa Lee Seon-woo sedang mempersiapkan diri untuk menjadi opposite hitter utama Red Sparks di musim depan. Dengan catatan ini, Lee Seon-woo menjadi kandidat kuat untuk menggantikan peran Megawati, bukan Wipawe, yang lebih fokus pada posisi outside hitter. Setelah kembali ke Indonesia, Megawati dikabarkan akan bergabung dengan klub Proliga, Jakarta BIN, untuk musim 2024. Namun, rumor terbaru menyebutkan bahwa ia mungkin akan bermain untuk Gresik Petrokimia di final for Proliga 2025. Meski telah meninggalkan Korea, nama Megawati masih dikenang di V-League. Penggemar Korea bahkan memintanya untuk kembali suatu hari nanti, dan Megawati sendiri pernah berkata, mungkin suatu saat nanti aku kembali ke Korea. Tolong dukung aku, dimanapun aku berada. Sementara itu, Yola Yuliana tetap optimistis meski gagal masuk V-League. Dengan pengalamannya di Jepang dan komitmennya di Proliga, ia masih memiliki potensi untuk bersinar di kancah internasional. Dukungan dari penggemar Indonesia, serta inspirasi dari kesuksesan Megawati, menjadi motivasi besar bagi Yola untuk terus berjuang. Jadi, apakah Megawati benar-benar mengutus Yola untuk menggantikan Wipawe? Ternyata, ini hanyalah spekulasi yang lahir dari harapan penggemar dan situasi Wipawe yang pernah cedera. Red Sparks tetap mempercayakan kuota Asia kepada Wipawe Srithong, sementara Lee Seon-woo dipersiapkan untuk mengisi peran Megawati. Namun, cerita ini menunjukkan betapa besar pengaruh Megawati di dunia voli, baik di Indonesia maupun Korea, dan betapa tingginya harapan publik terhadap Yola Yuliana sebagai penerusnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Yola masih punya peluang untuk bersinar di V-League? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, jangan lewatkan kabar terbaru dari dunia voli. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu update. Kami tunggu di video berikutnya.